Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Alhamdulillah di sini kita sudah mencapai ke materi keempat, yaitu event dan blok dasar. Ini menjadi bagian materi terpenting dalam semua materi yang ada dalam kelas kecuali basic kelas ini, teman-teman. Jadi kalau kemarin itu sudah kita bahas mengenai activity. Maaf teman-teman, kalau kemarin sudah dibahas mengenai apa itu activity, maka hari ini kita akan membahas kalau dalam activity tersebut nanti ada event tertentu yang akan dijalankan pada suatu kondisi kondisional ya. Jadi activity event ini akan memungkinkan pengembang seperti kita ini untuk mengelola namanya siklus hidup atau life cycle dalam aplikasi secara mendetail, sehingga kita ini berharap bahwa aplikasi ini sesuai dengan harapan pengguna dan mengelola sumber daya yang ada dalam aplikasi kita ini secara efisien. Di sini kita akan belajar 9 activity dasar. Yang pertama kita bahas saja on-grid. On-grid ini adalah metode yang paling sering digunakan ketika on-grid ini akan dijalankan ketika aktivitas baru ini baru pertama kali dibuat, kemudian diinisialisasikan di awal, kemudian dibuka. Nah, lebih baiknya kalau kita mengatur user interface ini biasanya dilakukan di on-grid, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah on destroy. Ini dipanggil ketika aktivitas ini tidak lagi diperlukan dan akan dihancurkan dari memori. Jadi sumber daya yang digunakan di sini akan dibebaskan. Kemudian ketiga adalah on stop. Jadi on stop ini akan dipanggil ketika aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Dan biasanya ini untuk melepaskan beberapa sumber daya yang tidak diperlukan, mungkin disimpan. Selanjutnya adalah on pause. Jadi on pause ini adalah aktivitas yang dipanggil ketika pengguna meninggalkan aktivitas, tetapi aktivitas tersebut masih bisa terlihat. Kemudian ada on resume. Jadi on resume ini dipanggil ketika aktivitas ini kembali menjadi fokus setelah berada dalam pause. Pause ini berarti on pause ini dipanggil ketika kita berpindah ke activity lain, dan tetapi activity ini tidak dihancurkan, jadi masih kayak berjalan gitu. Nah, kalau kita kembali ke aktivitas yang di pause tersebut, namanya on resume, kita bisa meletakkan blok-blok kondisional di on resume ini. Kemudian on start. Metode ini dipanggil ketika aktivitas menjadi terlihat oleh pengguna. Ini kayak pada awal, yaitu on create. Tapi on create ini lebih ke awalnya. Kalau on start ini sekarang proses aplikasi sudah dibuat, kalau kita buka lagi aktivitas tersebut, maka akan menjalankan apa yang ada dalam on start ini. Kemudian on post create. Jadi event ini akan dipanggil setelah metode on create digunakan.
Input ini dipanggil ketika pengguna menekan tombol back. Ini akan dipanggil kalau misalnya kita ingin, misalnya sebelum user ingin kembali, menawarkan apakah benar-benar ingin kembali atau tidak gitu. Misalnya kan berupa dialog atau apa, yang akan ditampilkan dan diletakkan dalam on back preset. Kemudian on activity result ini digunakan untuk menanggapi hasil dari aktivitas lain yang telah selesai. Ini teman-teman memulai aktivitas lain untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, hasilnya ini akan diterima di sini. Ini penjelasan sederhana. Selanjutnya adalah mengenai widget event. Kalau tadi sudah membahas mengenai activity event, kali ini kita akan bahas widget event. Widget event ini sedikit kita bahas atau sedikit kita singgung ya kemarin, mengenai kalau user interface ini nanti akan ada event yang mengacu ini pada tindakan atau reaksi yang terjadi ketika user berinteraksi dengan suatu widget. Misalnya sebagai contoh, ketika pengguna mengklik tombol, ini akan memicu tindakan tertentu jika kita meletakkan blok kondisional pada widget event. Misalnya saja seperti menambahkan pesan maupun Lalu gimana nih cara untuk menambahkan event pada widget? Untuk menambahkan event pada widget, teman-teman bisa klik widget yang akan ditambahkan eventnya. Kemudian akan muncul menu bawah. Kalau klik pada bagian event, klik salah satu event yang akan ditambahkan. Ini semakin berbeda widget, ini akan berbeda event. Kemudian selanjutnya adalah komponen event. Jadi komponen event ini adalah tindakan atau reaksi yang terjadi ketika suatu komponen tertentu ini dijalankan atau sedang berjalan atau bahkan berhenti. Sebagai contoh, ini ada komponen file picker. Jadi ada namanya komponen file picker. Ini ada event namanya on file picker. Ya, yang akan dipanggil ketika suatu file ini berhasil dipilih oleh user dari komponen tersebut. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya mengenai komponen. Kemudian ada juga namanya drawer event. Ini untuk mengacu pada tindakan ketika user atau pengguna ini berinteraksi dengan suatu widget, baik berupa misalnya tombol, teks, gambar, dan lain-lain yang ada dalam khusus ruang khusus, yaitu drawer. Misalnya saja ketika pengguna membuka drawer, kemudian mengklik suatu tombol yang ada di dalam drawer ini, maka akan memicu tindakan tertentu. Kalau kita sesuai dengan yang kita pasang. Kemudian masuk ke materi inti lagi, yaitu adalah blok dasar. Jadi dalam SketchUp itu akan ada namanya blok ya. Ini sangat penting sebagai, misalnya saja kita analogikan sebagai penggantinya kode. Jadi kalau di Android Studio itu kita buat nih, kita bisa melakukan blocking dalam SketchUp seperti menyusun baloknya, teman-teman. Nah, jadi dapat dikatakan kalau blok dalam SketchUp ini adalah elemen-elemen dasar untuk membangun aplikasi yang berfungsi untuk mengganti dari kode-kode tertentu. Nah, setiap blok ini mewakili kode tertentu. Beda
Hardware ini pada dasarnya memiliki blok yang terbatas, namun teman-teman bisa menambahkannya. Ini namanya nanti ada custom block nih teman-teman. Ini akan dibahas pada advanced class. Ini masih basic class ya teman-teman. Untuk hari ini kita berfokus pada variabel, blok variabel, blok list, blok control, blok operator, blok math, blok file, blok view, dan blok komponen. Jadi sebagai dasar saja, jadi blok variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai sementara untuk digunakan dalam program. Kemudian blok list ini adalah kumpulan variabel dari variabel-variabel tersebut untuk disimpan dalam beberapa nilai sekaligus. Kemudian blok control ini untuk mengontrol alur program dalam aplikasi seperti misalnya percabangan maupun pengulangan dan lain sebagainya. Kemudian blok operator ini berupa simbol matematika dan logika untuk melakukan operasi pada variabel. Kemudian blok math ini untuk operasi aritmatika dan lain sebagainya. Kemudian adalah blok file, ini untuk interaksi dengan file, baik berupa membaca, menulis data dari atau maupun dan ke file ya. Kemudian blok view ini lebih banyak berfungsi untuk mengatur tata letak tampilan elemen di antara muka pengguna. Kemudian blok komponen, blok ini untuk digunakan melengkapi komponen seperti misalnya sensor, database maupun lain sebagainya. Ada jenis-jenis blok dasar ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah variabel blok. Sebagai contoh ini ada blok linear layout. Kemudian blok kedua adalah regular block, ini yang banyak digunakan ya teman-teman. Jadi biasanya kalau variabel blok ini diletakkan dalam regular block maupun blok-blok lain. Kemudian kalau stop block ini biasanya diletakkan di bagian akhir. Jadi ini kan ini ada ceklongannya. Ini bisa digunakan diletakkan setelah regular block. Akan tetapi regular block ini tidak bisa diletakkan setelah stop block karena di sini tidak ada punuknya gitu, tidak bisa. Kemudian ada C block, ini misalnya digunakan dalam blok if atau pengondisian ya, cabangan tunggal. Kemudian if block ini biasa digunakan, misalnya salah satu contohnya adalah blok if else. Kemudian ada jenis-jenis blok variabel. Yang pertama adalah string block. Sebagai contoh, ini untuk menyimpan teks atau karakter yang berisi huruf atau angka. Misalnya sebagai contoh, hai. Ini bisa disimpan dalam string block. Kemudian block number, bentuknya seperti oval. Ini digunakan untuk menyimpan nilai numerik. Misalnya kalau integer ini 1, kalau misalnya floating point ini bisa ada komanya 1,5 misalnya. Kemudian boolean block ini digunakan untuk menyimpan hanya dua nilai, yaitu true dan false. Ini untuk menentukan logika keputusan. Kemudian selanjutnya adalah map block. Map block ini mirip dengan string block, akan tetapi tidak bisa digunakan. Misalnya kalau kita membutuhkan string block, ya hanya bisa digunakan untuk string block. Jadi hati-hati dulu. Gak berbeda tapi bentuknya ini sama. Jadi map block ini adalah struktur data untuk menyimpan beberapa nilai variabel, tapi ada key-nya, ada kunci. Oke, saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.